seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oh loyo. Semangat dong. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ulangi maksudnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi masuk di sekolah belajar seperti biasanya. 2 minggu sebelumnya kita libur karena suasana tahun baru. Bagaimana tahun barunya? Luar biasa. Apa saja yang menarik di tahun baru ini? Dan kue ya, dia bisa apa? Siwa nampak ya, karena makin gemuk dia. Nah, ini efek makan kue ini. Jadi mukanya tembem. Nah, anak-anak, hari ini luar biasa ya, kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Jadi untuk itu Bapak harap supaya kalian bisa belajar dengan semangat. Jadi hari ini semuanya hadir? Hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan semuanya kita dalam doa. Oke. Supaya lebih semangat, alangkah baiknya kita senam belajar. Bagaimana? Senam. Setuju? Maksudnya senam dalam perasaan bukan di luar. Jadi, Bapak harap kursinya coba dulu digeser ke belakang supaya ada semangat. Jangan loyo. Maksud apa bukan begitu lagi? Ya semua ya, silakan berdiri semua. Kita namanya ini senam lompat ke depan, lompat ke belakang. Oke ya, semangat ya. Ikut ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang. Ayo
memahami apa saja ibu kota di masing-masing provinsi tersebut. Jadi hari ini kita akan belajar provinsi serta ibu kotanya. Nah, karena di sini Bapak tidak menggunakan PowerPoint, maka untuk itu saya akan membagikan materi. Silakan bentuk kelompok 2-2 untuk saling membahas materi pada hari ini. Itu kelompok pertama ini jadi 5 kelompok semua. Oke ya? Pilot kelompok sama Rahmat ya. Kamu sama nah, silakan bentuk kerjasama dengan masing-masing. Karena setelah ini nanti saya akan mengambil lembar materi dan silakan dibaca dengan dipahami bersama, karena ada nanti pertanyaan yang Bapak sampaikan dan kalian akan menjawab. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa provinsi itu adalah suatu wilayah kesatuan yang termasuk dalam bagian wilayah Indonesia. Provinsi itu dipimpin oleh siapa? Gubernur ya. Provinsi merupakan pemerintahan kedua setelah pemerintahan Indonesia. Jadi provinsi ini adalah bagian dari Indonesia yang dipimpin oleh gubernur. Nah, di dalam provinsi anak-anak terdapat beberapa kabupaten dan juga kota yang kemudian itu dipimpin oleh bupati dan wali kota. Terbentuknya provinsi karena adanya kabupaten dan kota. Nah, jadi anak-anak, provinsi yang ada di Indonesia berapa? 38 provinsi setelah pemekaran tahun 2023. Sebelumnya anak-anak, provinsi di Indonesia ini hanya 34 provinsi. Namun karena berdasarkan aturan dari pemerintah pusat nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran provinsi, yang kemudian bertambah 4 provinsi lagi di Indonesia, sehingga pada tahun 2024 provinsi Indonesia menjadi 38 provinsi. Jadi anak-anak, di Indonesia menjadi sebuah provinsi itu tidak hanya sekedar atau semudah mengalihkan telapak tangan. Karena apa? Karena menjadi sebuah provinsi harus memenuhi kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan. Salah satunya apa? Provinsi yang harus dibentuk harus memiliki luas kurang lebih 60.000 km persegi. Yang kemudian memiliki pusat ekonominya, potensi ekonomi yang kemudian menjadi pendapatan daerah. Selanjutnya, menjadi sebuah provinsi harus memiliki yang namanya budaya, ciri khas masyarakatnya. Bapak bertanya sekarang, Pulau Nias bagaimana? Apakah memiliki potensi untuk menjadi sebuah provinsi? Kenapa tidak berpotensi menjadi sebuah provinsi? Ya, satu dulu karena luasnya. Namun anak-anak sekalian, Pulau Nias akan direncanakan menjadi kepulauan provinsi. Dan itu adalah salah satu hal yang kita syukuri jika Pulau Nias ini menjadi sebuah provinsi. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah ekonominya, pendapatannya yang menjadi syarat
sebuah provinsi. Nah, di sini anak-anak, di materi kita, di situ ada beberapa sebanyak 38 provinsi yang Bapak berikan dan memang menjadi materi kita pada hari ini. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin waktu kita tidak cukup. Nah, di sana Bapak sudah membagi provinsi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Yang pertama, di wilayah Sumatera. Di dalam wilayah Sumatera ini anak-anak terdapat 10 provinsi. 10 provinsi ini termasuk di dalamnya Sumatera Utara yang saat ini adalah provinsi kita. Ibu kotanya adalah Medan. Nah, di wilayah Jawa ada 6 provinsi. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Ibu kotanya adalah Jakarta. Seterusnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ada di situ Bali. Ibu kotanya adalah Denpasar. Di situ ada juga wilayah Kalimantan yang sekarang ini menjadi ibu kota Nusantara. Salah satunya adalah Kalimantan Timur. Ibu kotanya adalah Samarinda. Seterusnya adalah wilayah Sulawesi. Salah satunya Gorontalo. Ibu kotanya adalah Gorontalo. Seterusnya wilayah Maluku dan Papua. Contohnya adalah Maluku. Ibu kotanya Ambon. Nah, apa sih 4 provinsi yang sudah menjadi bagian dari Indonesia yang mekar setelah aturan 2023 telah ditetapkan, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. 4 provinsi ini yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Indonesia setelah pemekaran. Jadi anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya kita melihat tidak hanya sekedar mengenal provinsinya, namun kita juga mengenal keanekaragaman di dalam wilayah tersebut. Contohnya wilayah Sumatera Utara terkenal dengan Danau Tobanya, terkenal dengan sukunya, terkenal dengan budaya-budaya khas yang ada di Sumatera. Contohnya suku yang ada di Sumatera Utara adalah ada suku Nias, dan yang paling penting yang menjadi ciri khasnya adalah suku Batak. Itu adalah salah satu suku yang terkenal di Indonesia. Jadi anak-anak, materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Maka dengan itu, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa setelah kita mempelajari materi ini, nanti ada kita cabut blok. Bapak sudah punya gulungan apa ini? Gulungan. Jadi nanti saya suruh masing-masing kelompok mengambil gulungan ini, yang kemudian di dalamnya terdapat wilayah-wilayah di masing-masing provinsi, dan silakan nanti sebutkan provinsinya dan ibu kotanya. Oke ya? Nah, karena sudah paham, supaya lebih profesional ini, maka materinya silakan dikumpulkan dan silakan kalian pahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Sudah siap Bapak dulu. Sekarang semuanya masing-masing kelompok 2 kali nanti mengambil gulungan ini. Silakan sebutkan provinsi dan ibu kotanya. Apa aja cuma ada 10 tadi di wilayah Sumatera yang belum kita sebutkan tadi ya. Benar? Benar ya. Nah, Joe
saja provinsi yang ada di situ? Salah satu saja. Benar? Bukannya langsung? Benar ya. Kelompok ketiga. Apa yang ada di Sulawesi? Sulawesi Utara ya, aku bertanya. Mana dong benar ya? Setelah ngomong Pak. Hah? Wilayah Papua apa yang ada di Papua? Provinsinya? Apa? Papua Barat Daya, apa inputannya? Sorong, benar ya? Bias. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara apa? Bali inputannya Denpasar ya. Ingat waktu karena itu Pak. Jadi anak-anak sekalian, di dalam wilayah Indonesia terdapat 38 provinsi dan ibu kotanya masing-masing. Jadi materi kita hari ini sangat penting sekali bahwa di wilayah Indonesia ini ternyata ada 38 provinsi pada tahun 2023. Nah, sekarang Bapak punya tugas di rumah yang diserahkan minggu depan. Silakan dikerjakan di rumah dan akan diserahkan minggu depan. Jangan lupa dibawa minggu depan. Nah, anak-anak, untuk itu siapa yang akan menyebutkan materi kita pada hari ini? Oke, Pak, silakan. Benar ya, bahwa provinsi itu adalah bagian dari Indonesia ataupun pusat pemerintahan kedua setelah pemerintah pusat. Jadi anak-anak, materi kita hari ini saya rasa sudah dipahami ya. Ada yang perlu ditanyakan? Apakah sudah dipahami semuanya tentang provinsi yang ada di Indonesia serta ibu kotanya sudah tahu? Oke ya, jadi Bapak harap supaya setelah ini ketika ditanya apa saja provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, kalian bisa menjawabnya. Nah, untuk itu minggu depan kita akan belajar tentang materi membela negara. Jadi silakan belajar di rumah supaya materi minggu depan dapat kita belajar dan pahami bersama. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kita semua berdiri dan saya minta kesediaan Sifik membawa kita dalam doa dan mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang kita berdiri semuanya. Silakan. Siap ya? Satu bangsa, satu
Oke, bagaimana demikian pembelajaran.